Ini pada materi ini kita akan coba membuat sebuah form ya, form sebuah aplikasi di mana ketika user sudah melakukan penginputan dia akan tersimpan ke Firebase ya. Kita coba buka akses Firebase-nya ya. Firebase. Nah, bagi yang belum punya akun ya silakan daftar terlebih dahulu ya, registrasi. Nah, kalau misalnya sudah punya akun nanti akan muncul seperti ini. Bisa go to cancel, klik. Nanti silakan buat project-nya ya, tinggal create Firebase project ya. Nah, kalau di sini saya sudah punya 3 project ya, 3 project yang bisa kita akan. Kalau misalkan mau buat baru, tinggal create new Firebase project ya. Sini, tinggal buat namanya apa. Oke. Nah, di sini misalkan yang saya gunakan nanti adalah project-nya adalah eh, yang ini ya, kalau nggak ya yang tes ya, tes ya, tes. Tes. Nah, di sini ada beberapa device ya yang bisa kita gunakan ya, bisa Android, bisa iOS gitu ya, kemudian bisa web, bisa juga Flutter. Nah, di sini kita akan berhubungan dengan Flutter. Nah, apa aja sih yang akan kita siapkan ya untuk melakukan instalasi ya? Yang pertama adalah kita harus menginstal Firebase CLI-nya ya, CLI-nya di Command-Prompt. Kemudian kita install SDK-nya ya. Tapi kalau misalkan udah diinstal, tinggal kita cek ya versinya masih versi terbaru atau enggak sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu apa? Setelah kita melakukan install, kita coba aktifkan ya Flutter Fire CLI-nya kita aktifkan. Kemudian kita hubungkan ya, kita konfigurasikan Firebase dengan project yang kita create ya. Nah, ini otomatis sudah ada ya, tinggal kita copy paste. Oke, kita coba konfigurasi terlebih dahulu ya. Oke. Nah, silakan coba kita buka terminal terlebih dahulu ya. Nah, ini saya stop share dulu ya, stop share. Oke. Sekarang kita coba cek versi Flutter-nya ya. Flutter version. Nah, ini versi Flutter yang saya gunakan adalah 3.35 ya, 5 gitu ya. Kemudian kita coba install Firebase Tools-nya ya. npm install Firebase Tool ya. Oke, Firebase Tools ya. Tools-nya akan kita coba install terlebih dahulu ya. Ini masih proses instalasi ya. Nah, dia akan berhubungan ini. Nah, ini masih proses ini ya, apa namanya tuh instalasi ya. Nah, sembari kita menunggu untuk instalasi, kita coba buat codingan Flutter-nya ya. Codingan Flutter-nya ya, kita coba buat ya. Sini kita coba buat sebuah folder baru, namanya screen ya. Oke, directory screens ya. Screens ya. Nah, kemudian kita coba buat tampilan depannya terlebih dahulu. Oke, ini udah ini ya. Kita coba instalasi ya nih. Oke, sambil ini kita ini aja ya. Kita coba buat Dart ya untuk tampilan home page-nya ya. Page ya. Ini home page-nya. Kemudian di main Dart ya, main Dart kita coba hapus dulu ya codingan-codingannya. Ini kita hapus dulu. Di sini kita hubungkan dengan
kelas tadi ya, kelas si homepage tadi ya. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Kita hapus, ini hapus. Kemudian ini kita hubungkan dengan kelas itu ya, kelas screen tadi ya. Import screen ya, screen homepage ya tadi ya. Oke. Kemudian ini kita hapus. Temanya kita hapus dulu. Ini kita kasih judulnya misalkan adalah CRUD Verbase gitu ya. CRUD Verbase. Nah, ini kita hubungkan ke homepage ya. Kita abaikan dulu ya, karena pasti error karena belum kita buat kelas homepage-nya ya. Homepage ya. Ini pasti error karena kita belum membuat ininya ya di sini ya. Homepage-nya belum kita buat. Oke, sekarang kita coba buat tampilan untuk homepage nya ya. Import. Kita panggil package untuk material dart-nya. Oh iya, nanti kita ada untuk edit dan add ya. Kita tambahkan lagi ya di sini sebuah kelas baru ya. Add edit page ya. Page ya. Nah ini. Ini nanti dia ada hubungannya ke sini. Atau kita coba tambahkan dulu ya di sini. Import add edit page dart ya. Nah ini udah selesai ya untuk ininya apa namanya tuh instalasi untuk Verbase tools-nya. Kita sekarang login Verbase ya di sini ya. Verbase login. Nah, kalau misalkan dia belum terkoneksi ya, nanti dia akan mengakses sebuah situs Verbase dan kita harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, kalau dia udah aktif, nanti akan muncul email aktifnya itu apa gitu ya. Nah, ini udah ya, yang saya gunakan emailnya ini. Artinya saya udah login di sini ya, udah terkoneksi gitu. Ini, nah ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba aktifkan Flutterfire-nya ya. Itu yang di sini ya, yang codingan tadi. Ini ya. Ini udah, CLI-nya udah. Nah ini ya, nih kita copy aja. Kita aktifkan. Kita pastekan ya. Nah ini udah diaktifkan ya. Versinya adalah 1.3.1 ya. 1 ya. Sekarang kita coba. Oke, ini masih download, sorry. Masih. Oke. Masih download. Oke. Sekarang kita coba cek ya. Flutter Fire ya. Fire version. Flutter Fire ya version. Nah, ini Flutter. Oh, salah tulisannya. Flutter ya. Flutter ya. Flutter Fire ya. Version ya. Nanti kalau udah berhasil muncul nih 1.3.1 ya. Nah, sekarang kita coba konekkan dengan Verbase-nya ya.
Kita lanjut, ini yang ini ya. Nah, ini otomatis udah ada ya, tinggal copy aja. Kita paste, kita enter. Nah, ini masih fetching ke projectnya ya. Masih fetching ya. Oke, ini udah ada Android sama web yang digunakan ya. Kita ini udah, tinggal kita enter, kita fetching kan. Nah, masih fetching ya. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Ini menu yang untuk homepage-nya, atau kita coba edit yang bagian ini dulu ya. Oke, udah masih. Bentar. Oke, kita sambil menunggu ya. Oke, kita coba buat eh, kelas yang homepage. Yang ini aja dulu ya, homepage ya. Kita buat desainnya terlebih dahulu ya. Kelas homepage ya, homepage extend stateful ya, full. Sambil kita nunggu ya, stateful widget, stateful widget, stateful widget. Nah ini ya, widget. Karena saya ini. Oke, ini udah berhasil ya. Kita pending dulu ya. Ini udah web Androidnya udah terkoneksi. Kemudian kita coba tambahkan library-nya ya. Library-nya, jadi yang di PubSpeak YAML ini otomatis akan muncul package baru ya, package untuk library baru ya. Nah ini kita coba tambahkan dulu ya. Flutter pub ya, add Firebase core ya, core. Kita enter. Kita tunggu dulu konfigurasi dulu. Oke, nah ini otomatis muncul nih, ya. Nah, muncul kan otomatis ya. Kemudian kita tambahkan juga untuk yang upload-nya ya. Ini bukan ketik manual ya, jadi dia otomatis ya, yang menyesuaikan. Kita tambahkan juga yang Cloudflare Store-nya ya, Flutter, pub, add Cloudflare Store. Ya, kita tunggu dulu ya. Habis ini kalau udah konfigurasi, kita coba buat codingan tampilannya ya. Tampilan untuk edit, tampilan untuk tambah, dan tampilan untuk menampilkan hasilnya. Oke, ini udah. Nah, ini otomatis ya nih. Ini bukan diketik manual, otomatis. Kemudian saya lanjutkan lagi. Kita coba configure ya. Flutter Fire configure. Yes ya. Ya. Nah, nanti akan muncul sebuah library. Nah, ini ya muncul ya, Firebase option data. Jadi otomatis ya. Oke. Nah, setelah itu kita pubget boleh.
Nah, setelah itu kita akan coba melakukan desain coding untuk home dan add edit ya. Nah, ini kita coba ini. Oke. Oke, udah. Ini udah. Main dotnya error karena ininya belum selesai. Oke, ini kita tambahkan library-nya dulu ya. Karena udah kita importkan ya tadi ya. Import package terhadap package package ya. Package cloud ya. Cloud first store cloud. Nah, ini ya. Nah, ini. Cloud first store dart ya. Ini titik komanya belum ya. Sorry. Oke. Oke, ini import-importnya udah ya, materialnya udah, edit page-nya udah. Sekarang kita coba buat kelasnya ya. Kelas home page ya, extends. Sini kita gunakan stateful ya, karena dinamik ya. Stateful widget. Home page ya. Home page terhadap super key-nya. Super key. Oke ya. Kemudian di sini kita override state home page ya, home page create state. Ini kita buat misalkan pakai underscore ya, home page state-nya ya, page state eh ini hapus ya, home page state. Nah, ini page state. Oke, setelah ini baru kita buat kelas yang home state-nya tadi. Kelas kita kasih enter dulu ya, kelas underscore home page state extend terhadap state-nya ya, state home page ya. Di sini kita buat sebuah collection ya, collectionnya final collection reference ya, reference mahasiswa misalkan. Mahasiswa. Nah, ini kita coba buat collectionnya dulu ya di sini ya. Oke, ini kita buat di Perstore database-nya. Nah, kita tambah, atau ini saya hapus dulu ya. Saya buat baru, misalkan namanya mahasiswa ya. Collection-nya adalah mahasiswa. Siswa. Otomatis nanti misalkan ada apa ya, biasanya ya ID ya, ID kemudian ada misalkan nama ya, nama, kemudian fieldnya misalkan ada judul PA-nya ya, judul proyek akhirnya.
Kemudian saya tambahkan lagi. Tipenya misalkan string aja ya, prodi. Ada nama, judul PA, dan prodi. Ya. Ini kosong ya. Kosong. Atau ini mau dihapus juga nggak? Jadi nanti kita coba buat ada judul PA-nya, ada nama, ada. Oke, ini mahasiswa ya. Ini mahasiswa sama dengan Firebase Firestore. Nah ini ya, Firebase Firestore instance ya. Dot collection mahasiswa. Saya kasih coba enter ya biar kelihatan. Nah ini mahasiswa. Oke. Kemudian di sini saya coba buat sebuah function untuk menghapusnya ya. Underscore delete data. Tipe yang dimasukkannya adalah string terhadap dokumen ID ya. Dokumen ID-nya gitu ya. Apa yang dieksekusi? Mahasiswa, referensinya tadi ya, mahasiswa. Si objek ini mahasiswa. Titik dokumennya terhadap doc ID-nya. ID-nya ID berapa gitu ya. Doc ID delete ya, delete. Nah, ini delete. Ini function untuk menghapus data ya, delete data ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan coba buat desain untuk menampilkan datanya ya. Add override. Right di sini ya. Widget ya, widget build konteks ya, terhadap konteks ya. Return scaffold ya, scaffold app bar title-nya text ya, kita text data mahasiswa PA. Nah, kemudian kita coba kasih background-nya ya, ini saya kasih tikom aja. Oke. Background color-nya warna apa ya? Colors ya. Colors titik blue asen misalkan ya, seperti ini ya. Nah, ini. Oke. Kemudian kita buat body ya. Stream builder query snapshot ya, snapshot. Stream builder query snapshot. Kemudian stream mahasiswa titik snapshot ya, snapshot. Kemudian builder konteks snapshot. Snapshot. Snapshot ya. Snapshot if snapshotnya error ya. Yes, error, maka dia akan mereturn ada tulisan terjadi kesalahan. Jadi kalau misalkan ada error
ketika mau menampilkan ya, dia akan ada tulisan child ya, kemudian teks ya, teks. Terjadi kesalahan ya. Terjadi kesalahan gitu ya. Oke, if-nya. Kemudian jika if-nya lagi ya dengan status yang lain, snapshot connection-nya ya, connection state-nya waiting ya. Connection 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 state ya, waiting ya, waiting, maka dia akan mereturn center child ya, child. Nah, di sini kita coba mengambil circular progress ya, circular progress indikator ya. Indikator, oke. Oke. Kemudian kita buat final datanya ya. Snapshot data docs-nya ya kita ambil. Kita kasih kondisional di sini if datanya kosong ya, empty. Jika datanya kosong, maka dia akan mereturn sebuah center ya, center title child text. Artinya datanya kosong ini ya, belum ada data sama sekali. Belum ada data gitu ya. Oke. Oke, sekarang kalau misalkan datanya ada, kita akan mereturn list view builder ya, akan tampilkan datanya dalam bentuk list ya. List view, kemudian sini builder ya. Builder, ini saya hapus dulu ya. Item count-nya, dia akan menghitung nih berapa sih banyak datanya gitu ya. Kita length, kemudian item builder, konteks ya, index ya, index, konteks index ya, kemudian final docs ya, data terhadap indeksnya. Kemudian return. Nah, kita akan coba buat desain card ya. Card ya. Return card, margin, fonts. Yes. Edge. Insert symmetric ya. Nah ya, insert symmetric. Insert symmetric. Kita isi horizontalnya 10. Kemudian vertikalnya misalkan 6. Kemudian kita buat child-nya, buat list title-nya.
Restyle-nya, sorry ya, restyle-nya di sini kita gunakan title-nya ya, title kita ambil datanya ya, title-nya teks, nanti docs terhadap nama ya, jadi kan namanya itu kan nama ya, variabel yang kita buat tadi kan nama ya, docs nama gitu ya. Kemudian kita buat subtitle-nya, kita gunakan teks boleh, teks. Ini untuk menampilkan judul PA-nya ya. Judul $doc kurung berawal dulu ya. Doc judul PA ya. Kan tadi kan judul PA. Ya, judul PA /n ke bawah, kemudian prodi. Ini prodinya prodi apa gitu ya. Dolar lagi kurung berawal doc terhadap prodi gitu ya. Prodi. Oke. Kemudian is three line ya, three line true. Trailing row main axis alignment element dot min ya. Salah main axis ya, main axis size ya, size ya, min ukurannya minim. Kemudian ini salah nih, bukan alignment ya, sorry, main axis ya, axis size ya. Kemudian kita buat children-nya. Children-nya di sini ada button untuk edit dan hapus ya. Icon button. Icon. Nah, di sini kita buat ada dua button, edit dan hapus ya. Icons dot ada ya, icon ini besar. Icon edit. Ini untuk edit ya, kayak gambar pensil ya. Kemudian warnanya kita buat warna oranye gitu ya. Colors orange. Kemudian on place-nya ya, ini kita kasih nol aja dulu ya. On place-nya belum kita buat. Atau langsung aja ya, on place-nya dia kemana gitu. Atau diabaikan aja dulu ya. Nanti ini ada hubungannya dengan edit dan hapus ya. Ada hubungannya edit sama hapus. Ini icon button. Oke. Oke, kita coba tambah icon satunya lagi ya. Ini kita abaikan aja dulu ya, biar edit dan hapus karena belum kita buat
untuk edit dan hapusnya belum kita buat. Yang di sini belum kita coding gitu ya. Kita yang home aja dulu ya. Home dulu ya. Oke. Icon, button. Ini untuk yang delete ya. Delete. Nah, kalau yang delete, tadi udah kita buat functionnya ya. Functionnya udah kita buat tadi. Icon, 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 delete ya. Delete, warnanya misalkan warna merah gitu ya. Warna merah gitu ya. Nah, kemudian on paste-nya, ketika dia tekan, maka dia akan mengacu ke function yang udah kita buat tadi. Sebentar. Delete. Nah, ini yang delete data ya. Delete data terhadap docs.id ya. Docs.id. Nah, ini. Oke. Ini. Oke, ini dan row-nya udah. Titik koma ya. Titik koma. Oke. Oh, sekarang kita buat menu untuk apa namanya tuh untuk add-nya ya, belum ya. Add-nya belum ya. Ini delete-nya udah. Ini udah ya. Sekarang kita coba buat form add-nya ya. Nah, floating ya. Floating button, action button ya. Dia posisinya di bawah ya nanti ya. Floating, floating action button. Ini on press. Nah, ini juga kita skip dulu ya karena belum menu untuk yang add-nya, add sama editnya belum kita buat ya. Ini kita skip aja dulu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba jalankan dulu ya. Misalkan ini coba saya entry dari sini ya. Judul PA-nya sistem misal ya. Ini belum kita buat editnya ya. Nama Dodo. Bodinya D4 ya. Kita coba menampilkan dulu ya. Kira-kira muncul apa enggak. BD ya. Kita coba ini udah jalan. Kita coba build ulang. Kalau udah selesai ini bisa nampil, kita ke menu add edit page ya. Ya sambil menunggu ya. Kita sambil menunggu ya. Wah, ntar ini ada error. Homepage dat, homepage dat, homepage dat. Oh, ininya salah. Homepage dat. Screen. Nah, ini temukan. Titik komanya ya. Titik komanya itu.
Ya, inti komanya ya. Nah, kalau dia berhasil, dia akan menampilkan ini ya, judul PA-nya sistem namanya Dodo, prodinya ada 4 RPM. Atau sambil menunggu running, kita coba coding. Oh, ini masih install ya, sebentar. Kalau ini udah berhasil, kita coba buat menu tambah dan editnya ya. Oh, ini masih ada error nih. Apa ya? No Firebase has been created call. Kita lihat errornya nih. No Firebase. Kenapa ya nih? No Firebase katanya. Oh, option datnya belum saya tambahkan ya. Sebentar. Option datnya belum saya tambahkan. Di bagian ininya ya. Di bagian mainnya belum kita tambahkan library buat si eh, Firebase-nya ya. Sebentar, saya lupa. Kita tambahkan dulu import package ya, import package package Firebase upload Firebase ya. Yang bukan upload, yang ini Firebase core, sorry, Firebase core. Firebase core. Firebase core dot ya, yang ini ya. Firebase, ini salah sih. Firebase bukan upload ya. Bikin Firebase core Firebase core dot. Nah ini ya, ini kemudian tambahkan juga yang optionnya ya, belum ditambahkan. Import Firebase option dat ya. Oke, secret udah. Appointment. Ini kita tambahkan asinkron ya, asinkron. Ditambahkan di sini asinkronnya. Asinkron. Widget. Flutter. Ending. Ensure ya, initiate. Kemudian await. Firebase. Initialize apps ya. Option default Firebase option default Firebase option current platform. Oke, kemudian udah ya ditambahin. Oh ya, yang ini settingan ini belum kita ubah ya di bagian role-nya biar dia bisa membaca ya. Ininya coba kita setting dulu ya. If ini kita ganti true ya, if true. If true. If true. If true ya. Ininya ya di bagian role-nya ya sini. Oke. Oke. Sekarang kita coba build ulang ya. Ntar kita coba ulang ya.
Nah, ini ya muncul ya. Muncul ya, ini ya. Nih, ntar saya besarin ya. Yang ada tulisan Dodo, judulnya sistem, prodinya saya besarin ya. Nah, ini ya Dodo, judulnya sistem, prodinya D4BD ya. Muncul ya yang dari Verbase ya. Sistem Dodo D4BD ya. Nah, ini kita baru menampilkan nih. Belum melakukan proses edit dan add ya. Tombol add-nya belum ada kan, belum bisa ya. Tapi kalau hapus kemungkinan udah bisa ya, karena udah bisa di eksekusi ya. Coba ya, kita coba tambahkan dulu dari sini ya. Kita tambahkan atau kita lanjutin aja dulu ya untuk edit dan add ya. Sudah muncul ya. Oke. Saya stop dulu ya, saya stop. Oke. Ini saya lanjutkan untuk yang di homepage-nya ya. Oke. Sekarang di homepage-nya yang bagian untuk yang edit dan tambah ya, belum ditambahkan ya. Oke, sekarang kita lanjut yang ini ya, kita tambahkan di bagian on press-nya ya, ini saya. Ini kan belum ada ya, ketika dia klik editnya, apa yang dieksekusi? Ketika dia dihapus, apa yang dieksekusi? Nah ini belum kan? Oke, sekarang kita tambahkan dulu yang untuk yang edit dulu ya, edit dulu. Ini icon button, kemudian edit ya, ini edit, on press. Nah, ini kita buat merah aja dulu ya, karena kelasnya belum kita buat gitu ya. Kelasnya belum kita buat, konteksnya, material, page root ya. Oh, navigatornya belum, sorry. On press, navigator, push ya, push ya, konteks ya, ke bawah aja ya, konteks. Kemudian di sini konteks, material, page root ya, page root, material page root, builder. Nah, ini karena kita belum buat ininya, otomatis dia merah ya, edit page ya. Edit page ya. Ini merah nih, otomatis. Karena belum kita buat untuk aksesnya ya. Doc ID, ya, doc ID, doc titik ID. Kemudian nama, kita ambil dari verbase-nya doc titik nama ya. Sebentar. Terus kita buat untuk judul PA-nya ya, kita ambil judul PA-nya, kita ambil nilainya ya, doc terhadap judul PA. Judul PA. Judul PA, kemudian prodi kita buat prodi gitu ya. Nah, ini otomatis error karena ini belum kita buat ininya ya, kelasnya belum. Kemudian untuk icon add-nya ya, kita coba tambahkan lagi ya di sini ya. Ini kita tambahkan navigator sama ya. Navigator push juga ya.
On press navigator push ya. On press navigator push ya di sini ya. Navigator push ya. Sini tambahkan navigator push terhadap navigator push. Nah, di navigator, mana tadi? Push lah, navigator push ya. Kita compress. Bentar, ini floating button, on press, on press, nah, on press, on press, navigator push ya, push, oke, text, text, material material page root-nya, builder, nah ini pasti error karena belum kita buat kelas add editnya ya. Add edit page. Kemudian backgroundnya, layarnya warna blue. Kemudian childnya add. Nah, ini error nih ya karena belum kita buat ya. Nih, errornya add edit page dan yang atas ya. Add edit page yang ini. Satu lagi yang ini error. Oh, sama-sama. Karena kelasnya belum kita buat ya, add edit page-nya ya. Nah, sekarang kita coba buat add edit page-nya ya. Add edit page-nya kita buat. Ini juga error yang kita buat page-nya. Oke. Sekarang kita ke add edit page ya. Nah, ini saya kopas aja ya dari sini ya. Import yang dibutuhkan adalah material sama cloud pastor ya. Ini saya copy paste. Di sini saya copy paste. Kemudian saya buat kelasnya ya. Add edit page ya. Extends full widget ya. Widget. Sini saya buat sebuah variabel final string ya karena tipenya adalah string terhadap doc.id final string terhadap nama final string terhadap judul PA gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah final string untuk prodi. Variabel ini adalah variabel penampung nilai ya. Prodi. Oke.
Kemudian kita add edit page ya. Add edit page. Super key. Kemudian this .id. Kemudian this nama. This judul PA. Konstruknya this konstruktor ya, this prodi ya. Oke, selesai ini kita buat override-nya. Override. State. Add edit page ya. Create state. Add edit page. Edit page state. Nah, ini error karena kita belum buat underscore add edit page-nya ya. Nah, sekarang kita buat kelasnya ya. Kelas add edit page state extends state add edit page. Nah, kita ambil untuk form key-nya. Form key global key form state ya, form state. Kemudian untuk bagian kontrolnya final underscore nama controller text editing controller ya. Nah, ini saya copy paste aja ya untuk judul PA dan prodi ya. Judul PA. Dan yang terakhir adalah prodi ya. Prodi ya. Kemudian kita buat ini state-nya add override void ini state super init state if widget doc id ya, artinya ini ada IC-nya ya, doc id widget doc id tidak sama dengan null, maka nama controller dot text ya, text itu
Nah, ini ada yang salah. Nah, widget dot nama nama controller widget dot nama. Oke, lanjut ya. Ini untuk yang namanya ya. Kemudian ini untuk yang prodinya ya. Judul PA dulu ya. Judul PA-nya ya. Ini judul PA gitu ya. Kemudian ini yang untuk prodi gitu ya. Dot prodi gitu ya. Prodi. Oke. Sekarang kita operate lagi untuk dispose-nya ya. Void untuk membebaskan memori ya. Dispose. Dispose. Nah, controller dispose ya. Nah, kemudian judul PA dispose. Kemudian prodi dispose. Kemudian yang terakhir super titik dispose. Oke. Oke, kita lanjut buat function untuk menyimpan datanya ya. Save data sinkron if uh, form K ya, form K current state validate ya, ini untuk memvalidasinya ya, validate final mahasiswa Verbase Verstore ya, karena kita gunakan Verstore instant collection terhadap mahasiswa, karena tadi kan nama collectionnya adalah mahasiswa ya, siswa. Kemudian if widget dot doc ID-nya sama dengan sama nol, berarti nggak ada ID ya yang didapatkan nilainya, maka dia akan menambahkan data baru, weight mahasiswa dot add, berarti ditambahkan ya, dia akan menambahkan. Jadi kalau seperti ini adalah fungsi untuk menambahkan data ya. Nah, nama controller ya, titik teks ya, teks. Kemudian judul PA ini judul PA controller dot text ya. Kemudian satu lagi prodi ya. Prodi ya. Prodi controller dot text. Oke, ini untuk menyimpan data else ya, if else. Berarti kalau ini adalah untuk update data ya. Jadi datanya udah ada gitu ya. Sama lagi wait
mahasiswa doc widget titik doc id update ya. Jadi keywordnya adalah update di sini. Update apa yang diupdate? Sama kayak yang ini, kita copy paste aja ya. Nah, ini untuk yang update ya, update. Kemudian if, setelah lagi terakhir, if, kalau enggak berarti dia akan balik lagi ke eh, halaman depan tadi ya, ke pop ya, navigator, navigator, pop ya, konteks ya. Nah, dia balik lagi ke awal, if-nya ya. Nah, sekarang kita akan buat ini menu function untuk shift data ya. Kemudian kita akan buat widgetnya ya, override. Widget will konteks ya, akhirnya mau habis konteks return scaffold resize ya, resize to avoid button inset true ya. Ini gunanya adalah menyesuaikan saat keyboard muncul ya. Jadi dia menyesuaikan true. Resize to avoid button inset ya. True, kemudian app bar-nya app bar kita kasih judulnya namanya siapa gitu ya, text widget docs id dan docs id-nya sama dengan 0, berarti ini kosong ya. Jika dia kosong, maka kita kasih tulisannya ini menu tambah gitu ya, tambah data mahasiswa, data mahasiswa. Nah, data mahasiswa kalau enggak ya, maka kita buat ini tulisannya adalah edit ya, edit data mahasiswa. Nah, ini ya. Kemudian kita kasih warna, background color, colors, blue ocean ya tadi ya, blue ocean. Nah, ini untuk app bar-nya. Sekarang kita ke body ya sekarang. Body. Di sini kita gunakan single check scroll view ya, biar dia bisa scroll. Padding, fonts, edge insets ya. Insets all. 16. Child. Nah, kita akan buat formnya ya, child form key ya, key terhadap form key yang udah kita buat tadi. Child kolom, kita gunakan widget kolom, cross axis alignment start ya, cross axis alignment start children. Di sini text form field, controllernya kita panggil nama ya,
decoration, fonts, input decoration, label, text, nama. Kemudian validator terhadap value-nya. Value tidak boleh kosong. Is empty. Nama tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Ada ya dia. Nah, ini untuk yang kita kasih sesbox ya, untuk yang nama ya, sesbox dengan sesbox hik ya, sesbox cons sesbox ya, hik 10. Kita kasih jarak 10 ya. Kemudian ini untuk yang PA-nya ya, kita copy paste aja ya, biar cepat gitu ya. Kita copy paste yang dari text form field ini ya, kita copy paste. Misalnya mana nih? Di sini. Oke, kita copy, kita paste lagi. Ini untuk yang judul PA ya. Judul PA controller of kebanyakan. Judul PA kita buat tulisnya. Judul PA. Judul PA tidak boleh kosong. Judul tidak boleh kosong. Jadi satu lagi untuk prodi ya, prodi. Ini berarti prodi controller ya. Ini labelnya teksnya misalkan prodi. Kemudian prodi tidak boleh kosong. Oke. Ini udah. Kemudian kita buat tombol untuk save-nya ya, buttonnya. Ini kasih jarak 20 misalkan. Nah, center. Child. Kita gunakan elevated button. Ya. Ini saya enter aja. On press-nya ketika ditekan, maka dia ke save data ya. Tadi kan kita udah buat save. Nah, ini ya save data. Kemudian kita kasih warna elevated button, elevated button. Kemudian style form ya. Style form. Backgroundnya kita kasih warna colors blue ocean ya. Kemudian kita kasih padding edge inset ya, add insets ya, inset simetrik ya, simetrik, horizontalnya 24 ya, misalkan ya 24, vertikalnya 12 gitu ya. Kemudian setelah padding kita buat teksnya ya biar ada tulisannya. Cons teks ya. Teks tulisannya simpan. Kemudian stylenya kita kasih ukuran textile size, textile font size-nya 16. Oke, udah ya. Coba kita cross check kembali untuk yang homepage Dart ini ya.
homepage untuk yang add edit page ini ya. Ini kalau dilihat sih udah ya, package-nya udah, material udah, WordPress Store-nya udah, ininya udah kita buat juga, editnya udah, oke, create-nya sudah. Kita coba run, mudah-mudahan berhasil. Kita coba ya, mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Tadi menampilkan udah ya, tinggal edit, tambah sama hapus ya, yang belum. Data yang udah ada sekarang kan ini ya, yang Dodo ya, itu judul PA-nya sistem, kodenya D4 BD ya. Kita coba run. Ini kodenya sambil dicek ya, ada yang lewat gitu ya. Oh, ini ada yang error sebentar. Oh, di sininya ya, sebentar. Biar sini. Edit page. Edit page. Ini kelas, tidak ada dalam kelas. Ininya edit page. Nah, apa ya? Edit page. Edit page ini ada. Edit page-nya udah kecil. Walah, ini udah besar ya. Page-nya udah kecil. Ini juga kecil. Sorry, ini salah ketik ya, harusnya udah kecil. Nah, oke, kita ambil ulang lagi ya. Salah ketik, P-nya kecil. Ini ya sambil dicek ya codingan tadi ya, untuk yang edit page ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita buat controllernya ya, seperti ini form key-nya untuk pengecekan. Kemudian ini untuk edit state-nya. Kemudian ini untuk dispose-nya ya. Kemudian ini untuk save datanya. Kita akan ambil collection dengan tulisan dengan collectionnya mahasiswa, kita ambil. Ini kita buat ya, jadi kalau dia nol maka dia akan melakukan add data ya, add di sini. Tapi kalau dia datanya udah ada maka dia akan melakukan edit, update ya data. Nah, kemudian kita panggil, kita buat bar-nya, kalau misalkan dia nol, ID-nya nggak ada, maka dia akan ada tulisan tambah data. Tapi kalau dia ada ID-nya, maka akan menampilkan edit edit data gitu ya. Ntar ini kayaknya udah ya, udah di start. Kita coba ntar. Ya, kita mudah-mudahan berhasil ya. Kemudian ini single scroll view-nya, ya dia bisa scroll ke bawah ya, biar nggak error apa namanya tuh, bottom apa gitu ya, tulisan ada bottom. Nah, waduh, ini ada diskon apa nih? Dispose-nya belum, dispose apa ya? Coba kita ambil. Kita coba sambil menunggu ya. Nah, ini belum ya. Hari ini masih jalan ya.
Masih kita tunggu ya. Ini muncul ya. Udah ada loadingnya nih ya. Jadi kalau muncul nanti akan ada tulisan ini sistem Dodo D4BD ya, namanya apa tadi? Dodo ya. Nah ini ya, Dodo judul PA-nya sistem, prodinya D4 TPL. Kita coba tambah ya, Bismillah. Kita coba tambah. Nama misalkan Desi ya, Desi. Desi, oke. Judul PA-nya IoT. Oke, saya lanjut lagi. Prodinya misalkan D4 TRPL ya, TRPL. Oke, kemudian kita coba simpan ya. Kita coba simpan, mudah-mudahan bisa. Nah, muncul ya, Desi, judul IoT, D4 TRPL. Dan di Firebase-nya pun nanti akan tersimpan di sini. Nih, nah ini. Ini yang Dodo, ini yang Desi ya. Sekarang kita coba hapus ya yang Dodo ya. Dodo kita hapus. Nah, maka akan hilang ya. Di sini juga akan hilang, di Firebase-nya juga akan hilang. Nah, yang Dodo juga akan hilang. Sekarang kita coba edit, mudah-mudahan berhasil ya. Edit. Oh, ternyata Desinya salah nama, harusnya Desi Ratna gitu ya. Nah, IoT-nya IoT sensor, IoT load misalkan, IoT load misalkan. Oke. Kemudian kita coba simpan ya, simpan. Nah, berubah ya. Desi Ratna dan judulnya adalah IoT load ya. Nah, inilah Firebase ya. Jadi di sini juga otomatis akan terubah gitu ya. Silakan dicoba dan dipraktikkan ya materi ini. Oh iya, kalau misalkan ada error terkait misalkan CMake ya, kalian bisa coba cek dulu di sini ya di bagian tools-nya, kemudian sebentar tools ya, kemudian di bagian SDK Manager ya, barangkali ada CMake yang masalah gitu ya, yang integrasi gitu ya. Nah, bisa dicek di sini nanti CMake-nya udah di-install atau belum gitu ya. Nah, di CMake ya, ini di sini CMake ya. Barangkali ada konfigurasi yang belum kalian lakukan. Biasanya ada error seperti CMake yang saya gunakan. Nah, kalau mau cek yang di terminal juga bisa ya. Where CMake gitu ya. Kalau misalkan benar sini. Where CMake ya. Barangkali ada yang belum terkonfigurasi. Oh, ini belum bisa ya di terminal ini. CMake. Nah, ini muncul di posisinya. Ini harus ada di environment variable ya. Di environment variable-nya ada gitu. Oke, silakan nanti coba dipraktekkan ya. Inilah materi Firebase, bagaimana kita menghubungkan aplikasi Flutter, form yang sudah kita buat, terhubung ke Firebase. Mungkin sekian ya, silakan dicoba dan dipraktekkan.